di tahun 1993 menyelimuti desa Karangsari, sebuah daerah pedalaman di Jawa Tengah dengan warna jingga pucat yang cepat memudar menjadi gelap. Udara dingin mulai merayap, membawa serta aroma tanah basah dan kembang sepatu yang tumbuh liar di pekarangan rumah. Di salah satu rumah bercat putih kapur dengan teras kayu sederhana, Pak Burhan, 40 tahun, seorang guru sekolah dasar yang dihormati, duduk termenung. Di pangkuannya, gendis 7 tahun, putri semata wayangnya, tertidur pulas dengan wajah yang amat pucat dan tubuh yang terasa seringan kapas. Gendis adalah permata hati Pak Burhan dan Bu Tami, 38 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan riang. Namun, sejak 6 bulan terakhir ini, kesehatan Gendis menurun drastis tanpa alasan medis yang jelas. Dokter di kota sudah angkat tangan. Setiap malam, Gendis selalu terbangun menjerit, menunjuk ke sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Pada siang hari, ia tampak lesu, tak nafsu makan, dan demamnya timbul tenggelam seperti gelombang pasang. Bu Tami keluar dari dapur membawa segelas teh hangat. Raut wajahnya dipenuhi kecemasan yang mendalam. Ia meletakkan cangkir itu di meja kecil. "Dia tertidur lagi, Pak?" tanya Bu Tami dengan suara pelan, hampir berbisik. Pak Burhan mengangguk, mengusap lembut rambut hitam Gendis. "Iya, Bu, sejak tadi sore badannya hangat sekali. Saya cemas, Bu. Kita sudah kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan sakitnya Gendis." "Saya juga, Pak. Malam nanti saya berniat membaca surat Yasin di kamarnya. Semoga saja bisa menenangkan dia," jawab Bu Tami sambil duduk di sebelah suaminya. Kedua mata Bu Tami berkaca-kaca. Hati seorang ibu mana yang sanggup melihat anaknya menderita tanpa tahu penyebabnya? "Lakukanlah, Bu. Saya yakin ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang mengganggu anak kita," kata Pak Burhan. Pandangannya menerawang ke arah pepohonan beringin tua di ujung jalan. Keyakinan itu muncul dari beberapa kejadian ganjil yang mereka alami belakangan ini. Beberapa minggu yang lalu, mereka menemukan bekas cap tangan kecil dan kotor, bukan milik Gendis, yang ada di dinding kamar mandi. Lalu, suara tawa anak kecil yang melengking sering terdengar dari loteng saat tengah malam. Padahal loteng itu sudah lama kosong. Puncaknya, Bu Tami pernah memergoki bayangan hitam melintas cepat di balik tirai kamar Gendis. Sebuah sosok yang terlalu tinggi untuk anak seusia Gendis. Malam itu, setelah Gendis dipindahkan ke tempat tidurnya, Pak Burhan dan Bu Tami menjalankan niat mereka. Bu Tami mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan kusuk di sisi tempat tidur Gendis.
sementara Pak Burhan menjaga di ruang depan. Di tengah keheningan, sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar suara gendis merintih. Pak Burhan bergegas ke kamar. Gendis sudah terbangun, duduk bersandar, tubuhnya gemetar hebat. Matanya memandang kosong ke arah sudut ruangan yang gelap. "Gendis, ada apa, Nak?" tanya Bu Tami panik sambil memeluk anaknya. Gendis tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sudut kamar dengan jari kecilnya yang pucat. Pak Burhan mengikuti arah telunjuk Gendis. Namun ia tak melihat apa-apa. Hanya bayangan benda-benda di ruangan itu. "Di sana, Ayah, di sana!" Suara Gendis terdengar sangat lemah dan serak. "Tidak ada apa-apa, Nak. Itu hanya gelap," hibur Pak Burhan, berusaha terdengar tenang. Gadis menggeleng. Ada bibi cantik di sana." Dia tersenyum dan dia memanggil Gendis untuk bermain dengannya. Jantung Pak Burhan dan Bu Tami langsung berdebar kencang. Mereka saling pandang. Jelas, Gendis tidak sedang berbicara dengan makhluk yang kasat mata. Bu Tami spontan mempererat pelukannya dan segera membaca lagi doa-doa perlindungan dengan suara yang lebih keras. Saat Bu Tami membaca doa, Gendis tiba-tiba menjerit melengking, mencengkram erat baju ibunya. Jangan ganggu Gendis. Gendis mau tidur." "Ayah, Ibu," teriak Gendis. Air mata membanjiri pipinya. Setelah beberapa saat, Gendis kembali tenang. Lalu kembali tertidur di dalam dekapan ibunya. Wajahnya kelelahan. Malam itu, Pak Burhan yakin mereka harus mencari pertolongan yang lebih serius. Ia tak ingin buah hatinya terus-terusan diusik oleh kehadiran tak kasat mata itu. Esok pagi, ia memutuskan akan mendatangi Setio, tetua kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Pak Burhan merasa waktu mereka semakin sempit. Pagi harinya, suasana di rumah Pak Burhan terasa dingin, meskipun matahari sudah meninggi. Gendis masih tertidur, namun nafasnya tersengal-sengal. Dengan hati yang berat, Pak Burhan pamit kepada Bu Tami. "Saya akan segera kembali, Bu. Saya titip Gendis. Kalau ada apa-apa, minta tolong pada Bu RT atau tetangga sebelah," ujar Pak Burhan sambil menggenggam tangan istrinya. "Hati-hati, Pak. Sampaikan salam saya pada Pak Setio," balas Bu Tami. Matanya tampak sembab karena kurang tidur. Pak Burhan segera menuju ke rumah Pak Setio yang letaknya hanya beberapa gang dari rumahnya. Setio, 35 tahun, adalah seorang pemuda desa yang dikenal pendiam namun sangat disegani karena dianggap memiliki kelebihan dalam melihat hal-hal yang tak kasat mata. Setio tak pernah mengakuinya, namun banyak kejadian di desa yang berhasil ia bantu selesaikan. Setibanya di rumah Setio, Pak Burhan disambut dengan ramah. Mereka duduk di balai bambu
di halaman depan. Setio segera menyadari bahwa kunjungan Pak Burhan kali ini sangat serius. "Ada apa, Pak Burhan?" Wajah Bapak terlihat letih sekali, sapa Setio sambil menyuguhkan air putih dingin. Pak Burhan menghela nafas panjang. Ia menceritakan semua yang terjadi pada Gendis, mulai dari sakitnya yang tidak terdeteksi oleh dokter, rintihan dan jeritan di malam hari, hingga pengakuan Gendis tentang bibi cantik yang mengajaknya bermain. Ia juga menceritakan penemuan jam tangan dan suara tawa di loteng. Setio mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk. Matanya menunjukkan ekspresi prihatin yang mendalam. "Saya sudah menduga, Pak Burhan. Saya melihat ada aura gelap yang menyelimuti rumah Bapak beberapa bulan terakhir ini. Saya tidak mau mendahului takdir, tapi saya rasa yang mengganggu Gendis itu bukan sembarang makhluk," kata Setio dengan nada tenang namun meyakinkan. "Maksudmu apa, Setio?" tanya Pak Burhan. "Mereka bukan sekedar penunggu, Pak. Mereka menginginkan Gendis. Tubuh Gendis yang rapuh dan energi positifnya yang murni. Itu yang mereka inginkan. Makhluk itu adalah jin perempuan yang konon sering berkeliaran di area pohon Kamboja tua dekat sungai sana. Dia dikenal suka mengasuh anak-anak kecil yang sakit parah." Darah Pak Burhan terasa berdesir dingin. Ia merasa ngeri membayangkan putrinya menjadi rebutan makhluk halus. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Setio? Saya mohon bantuanmu. Saya tak ingin kehilangan Gendis," pinta Pak Burhan dengan suara bergetar. Setio diam sesaat, menatap ke kejauhan. "Saya tidak bisa membantu tanpa melihat langsung kondisi Gendis. Izinkan saya datang ke rumah Bapak malam ini setelah jam 9 malam. Biasanya setelah jam itu energinya akan semakin kuat." Pak Burhan merasa lega. Ia langsung setuju. "Terima kasih, Setio. Kami akan menunggu kedatanganmu." Malam harinya, tepat pukul 9:30, Setio tiba di rumah Pak Burhan. Mutami sudah menyiapkan teh di ruang tengah, sedangkan Gendis sedang tertidur di kamarnya. Setio tidak langsung masuk ke kamar. Ia meminta izin untuk berkeliling di sekitar rumah. Ia berjalan pelan, mengamati setiap sudut, dari pekarangan, sumur, hingga ke area loteng. Ketika sampai di kamar Gendis, Setio berdiri di ambang pintu. Matanya terpejam, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. "Di sini energinya paling kuat," bisik Setio, menunjuk ke sudut ruangan tempat Gendis menunjuk bibi cantik semalam. Setio kemudian meminta selembar kain putih bersih dan segenggam garam kasar. Ia mulai merapal doa dan mantra dalam hati. Kemudian menaburkan garam kasar di sekeliling tempat tidur Gendis dan di ambang pintu kamar. Saat Setio sedang melakukan ritualnya,
Tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari luar rumah. Bukan tawa gadis, tapi tawa perempuan dewasa yang terdengar sangat merdu, namun menusuk tulang. Gendis yang sedang tidur langsung terbangun. Wajahnya kembali pucat pasi. Ia memandang Setio dengan ketakutan. Jangan sakiti dia. Dia jahat. Dia mau ambil Gendis, teriak Gendis pada Setio. Setio terkejut. Ia sadar makhluk itu telah mengisi mata Gendis dan membuat Gendis melihatnya sebagai musuh. Dan makhluk itu sendiri sebagai teman yang baik. Pak Burhan, Bu Tami, cepat pegangi Gendis. Jangan biarkan dia lepas, perintah Setio. Pak Burhan dan Bu Tami segera memegang erat Gendis yang mulai meronta-ronta. Setio kemudian mengambil segelas air putih yang sudah ia doakan. Ia memercikkan air itu ke arah sudut kamar dan ke wajah Gendis. Tiba-tiba Gendis kembali menjerit kesakitan. Seolah air itu adalah air yang sangat panas. Tawa melengking di luar semakin keras dan kini disertai dengan suara angin kencang yang menghantam jendela. Setio tahu makhluk itu sedang murka. Pergilah, kau tidak berhak atas jiwa suci ini. Kembali ke tempat asalmu, bentak Setio. Suaranya menggelegar di tengah kegaduhan. Setelah teriakan itu, semua mendadak hening. Tawa itu menghilang. Angin mereda. Gendis terkulai lemas di pelukan ibunya. Ia kembali tertidur. Setio menghela nafas lega. Makhluk itu sudah pergi untuk sementara, Pak Burhan. Tapi ini baru permulaan. Dia pasti akan kembali. Kita harus mencari cara untuk mengunci kamar ini dan melindungi Gendis sepenuhnya. Keesokan harinya, Gendis bangun dengan kondisi yang sedikit lebih baik. Demamnya menurun dan ia mau makan bubur, meskipun hanya beberapa suap. Namun ketenangan ini terasa seperti jeda singkat sebelum badai yang lebih besar. Pak Burhan dan Bu Tami tahu mereka tak boleh lengah. Setio datang kembali menjelang siang. Ia duduk bersama Pak Burhan di ruang tamu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Serangan tadi malam sangat agresif, Pak Burhan. Makhluk itu sudah terlanjur menganggap Gendis sebagai miliknya. Perlindungan sementara tidak akan bertahan lama, jelas Setio. Kita harus segera mencari kunci untuk mengusirnya secara permanen dan memagari rumah ini. Kunci apa yang kau maksud, Setio? Tanya Pak Burhan. Setio menjelaskan bahwa makhluk seperti itu biasanya memiliki ikatan dengan tempat atau benda tertentu. Untuk mengusirnya selamanya, mereka harus memutuskan ikatan tersebut. Saya curiga ada benda pusaka atau peninggalan di rumah ini yang menarik perhatiannya. Atau mungkin ada paku bumi yang tertanam di area sini yang menarik makhluk itu. Kalau kita
tidak bisa menemukan bendanya, kita harus mencari penangkal yang sangat kuat. Penangkal? Ya, penangkal dari orang yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari saya. Saya rasa kita harus ke kota sebelah mencari Ibu Maya, kata Setio. Maya, 45 tahun, adalah seorang tabib sekaligus praktisi spiritual yang terkenal di wilayah Jawa Tengah. Ia dikenal tidak hanya mengobati penyakit medis, tetapi juga mahir dalam membersihkan gangguan gaib yang sulit ditangani. Ia tinggal cukup jauh di kaki Gunung Lawu. Keputusan pun dibuat. Pak Burhan tidak mau membuang waktu. Ia akan berangkat bersama Setio malam itu juga, meninggalkan Butami yang menjaga Gendis. Butami menyiapkan bekal untuk suaminya dan Setio. Ia memeluk Gendis erat-erat sebelum Pak Burhan pergi. Ayah akan segera kembali, nak. Kamu harus kuat ya, bisik Pak Burhan. Malam itu, perjalanan Pak Burhan dan Setio dimulai. Mereka mengendarai sepeda motor tua Pak Burhan melalui jalanan desa yang berkelok dan sepi. Suasana terasa sangat mencekam. Angin malam berhembus kencang dan sesekali mereka mendengar lolongan anjing yang panjang dan menyayat hati. Pertanda sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Setibanya mereka di sana, keesokan harinya, mereka disambut oleh rumah yang sunyi namun teduh. Maya, seorang wanita parubaya dengan sorot mata yang tajam dan menenangkan, menyambut mereka dengan senyum. Pak Burhan menceritakan keseluruhan masalahnya, mulai dari awal sakit gendis, penampakan bibi cantik, hingga teror suara tawa yang dialami. Maya mendengarkan dengan tenang. Matanya sesekali terpejam, seolah sedang meraba energi di sekitar mereka. Setelah Pak Burhan selesai berbicara, Bu Maya menarik nafas dalam-dalam. Makhluk yang mengganggu putri Bapak bukan hanya jin biasa. Dia adalah sosok yang mendendam, yang pernah kehilangan anaknya, dan kini haus untuk memiliki anak orang lain. Energinya kuat karena ia sudah terlampau lama tinggal di antara batas alam. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bu Maya? Kami sudah mencoba semua yang kami bisa, tanya Pak Burhan putus asa. Ada satu cara, Pak Burhan. Caranya sangat sulit. Kita harus membuat dia percaya bahwa Gendis bukanlah anak yang ia cari. Kita harus memberikan dia penangkal yang menjadi kunci untuk memutus ikatannya dengan Gendis. Penangkal itu adalah sebilah keris kecil dengan ukiran janur kuning yang diwariskan turun-temurun di keluarga saya. Keris ini sudah saya ritualkan dengan mantra-mantra penolak bala. Bu Maya kemudian menyerahkan bungkusan kain putih berisi keris kecil itu kepada Pak Burhan. Bawa ini kembali, letakkan di bawah bantal Gendis saat ia tidur. Saat makhluk itu datang lagi, dia akan merasa panas dan terancam.
dia akan pergi. Namun sebelum itu, bapak dan ibu harus berjanji. Jangan pernah menunjukkan rasa takut, karena rasa takut adalah energinya. Pesan Bu Maya dengan sorot mata yang tegas. Pak Burhan menerima keris itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan energi dingin yang merambat dari keris tersebut. Ia berterima kasih kepada Bu Maya dan Setio. Setelah membayar seikhlasnya, mereka bergegas pulang. Sesampainya di rumah menjelang malam, Bu Tami menyambut mereka dengan wajah panik. "Pak, Gendis tak mau bangun. Badannya dingin sekali," tangis Bu Tami. Pak Burhan dan Setio langsung masuk ke kamar. Gendis terbaring lemah, matanya tertutup. Namun ada seulas senyum tipis di wajahnya. Senyum yang sama sekali tak wajar untuk anak yang sedang sakit keras. Sudah jelas makhluk itu sedang berada di dekatnya. Pak Burhan teringat pesan Bu Maya. Ini adalah saatnya. Ia harus berani. Kondisi Gendis sangat kritis. Wajahnya yang biasanya riang kini tampak seperti topeng porselen yang dingin dan kaku. Senyum tipis yang tak wajar itu seolah mengejek Pak Burhan dan Bu Tami. Pak Burhan segera teringat pesan Bu Maya. Jangan tunjukkan rasa takut. Setio berdiri di samping Pak Burhan. Matanya fokus mengamati sudut-sudut kamar. Dia sudah ada di sini, Pak. Dia sedang berusaha menarik jiwa Gendis. Kita harus cepat. Pak Burhan mengangguk tegas. Ia membuka bungkusan kain putih berisi keris janur kuning pemberian Bu Maya. Ia bergegas menuju tempat tidur Gendis. "Bu, pegangi tangan Gendis erat-erat. Jangan lepaskan, walau apapun yang terjadi," perintah Pak Burhan kepada Bu Tami. Bu Tami yang semula gemetar kini menguatkan hatinya. Rasa takut berganti menjadi amarah seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Ia memegang tangan Gendis seerat mungkin. Pak Burhan meletakkan keris janur kuning itu perlahan di bawah bantal Gendis. Tepat saat ujung keris menyentuh bantal, seluruh ruangan bergetar. Lampu minyak yang diletakkan di meja kecil tiba-tiba padam, meninggalkan mereka di dalam kegelapan total yang hanya diterangi cahaya bulan samar dari celah jendela. Suhu di kamar itu langsung turun drastis, menjadi sedingin air es. Kemudian terdengar suara erangan kesakitan dari sudut kamar, disusul oleh penampakan yang samar-samar. Sosok perempuan cantik dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih lusuh muncul. Wajahnya yang semula tersenyum kini dipenuhi kemarahan yang membara. "Apa-apaan ini? Kau telah menggangguku. Anak ini milikku. Aku yang akan menjaganya." Suara melengking itu terdengar bukan dari mulut, melainkan dari udara menusuk telinga. Sosok itu yang dipanggil Gendis sebagai bibi cantik bergerak cepat ke arah tempat tidur. Setio segera maju,
merapal doa-doa yang telah ia pelajari. Ia mengayunkan sebuah pecut tali yang telah diikat dengan beberapa helai daun bidara ke udara, seolah memukul sesuatu yang tak terlihat. "Pergi, kau sudah mengikat anak ini terlalu lama. Ini bukan tempatmu," teriak Setio. Sosok itu menjerit kesakitan setiap kali Setio mengayunkan pecutnya. Namun, target utama mereka tetaplah Gendis. Sosok itu mengabaikan Setio dan kini berdiri tepat di samping tempat tidur. Ia mengulurkan tangan pucatnya ke wajah Gendis. Melihat putrinya dalam bahaya, naluri Pak Burhan meledak. Ia maju, berdiri di antara sosok itu dan Gendis. Ia menatap lurus ke arah mata kosong sosok itu, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia teringat akan kebahagiaannya bersama Gendis, teringat senyum pertama putrinya, dan betapa rapuhnya buah hatinya. "Kau boleh kuat, tapi kau tidak memiliki cinta. Anak ini milik kami. Dia punya nama, dia punya masa depan. Gendis, buah hatiku yang rapuh, bukan milikmu," seru Pak Burhan dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Saat Pak Burhan berbicara, ia bisa merasakan energi cinta dan perlindungan yang sangat besar menyelimuti dirinya. Energi itu seolah menjadi tameng tak kasat mata. Sosok itu mundur selangkah, seolah terkejut dengan kekuatan yang tak terduga. "Tidak, aku hanya ingin anakku kembali. Dia sudah berjanji untuk menemaniku," jerit sosok itu. Suaranya terdengar seperti ratapan pilu. "Tidak ada yang berjanji. Kau pergilah. Kami kasihan padamu. Tapi jangan jadikan dendammu sebagai celaka bagi anak kami," timpal Butami yang kini ikut menatap sosok itu dengan mata yang dipenuhi air mata. Bukan karena takut, melainkan karena kelelahan dan ketegasan. Setio melihat kesempatan emas itu. Ia mengambil bungkusan sisa garam kasar yang sudah ia doakan dan melemparkannya ke arah sosok itu, tepat ke area di mana sosok itu berdiri. "Kembali ke alammu, bebaskan jiwa ini." Dampak lemparan garam itu sungguh dahsyat. Sosok itu menjerit histeris, tubuhnya berasap, dan perlahan-lahan mulai memudar seperti asap yang tertiup angin. Dan dalam hitungan detik, sosok itu menghilang sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Lampu minyak kembali menyala dengan sendirinya. Udara yang dingin perlahan menghangat. Pak Burhan dan Butami segera menoleh ke arah Gendis. Keris janur kuning di bawah bantalnya memancarkan cahaya kekuningan yang lembut. Dan yang paling melegakan, senyum kaku di wajah Gendis menghilang. Gendis membuka matanya perlahan. "Ayah, Ibu," panggil Gendis. Suaranya terdengar jauh lebih kuat, tidak serak seperti sebelumnya. Butami langsung memeluk Gendis erat-erat. Tangisnya kali ini adalah tangis kelegaan.
"Gendis baik-baik saja, Bu." "Dia baik-baik saja," kata Pak Burhan dengan air mata haru membasahi pipi. Beberapa hari kemudian, Gendis pulih sepenuhnya. Ia kembali ceria, nafsu makannya kembali normal, dan ia tak pernah lagi menunjuk ke sudut ruangan. Setio menanam beberapa tumbuhan penangkal di sekeliling rumah dan memberikan jimat sederhana sebagai pagar gaib. Berkat keberanian dan cinta kasih kedua orang tuanya, serta bantuan Setio dan Bu Maya, Gendis, buah hati mereka yang rapuh, akhirnya selamat dari genggaman alam gaib. Keluarga kecil itu kini hidup bahagia dengan keyakinan baru bahwa cinta kasih adalah perlindungan terkuat dari segala mara bahaya.